Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang transformasi. Kali ini kita akan membahas tentang transformasi matriks. Sebelum kita menentukan bagaimana mentransformasikan suatu objek geometri dengan matriks, kita belajar dulu tentang definisi transformasi matriks. Definisinya adalah jika suatu transformasi yang bersesuaian dengan matriks A, B, C, D dengan entry-entrynya A, B, C, D mentransformasikan titik A ke titik A aksen, maka hubungannya dapat dinyatakan dalam bentuk bahwa X aksen, Y aksen bayangan itu akan sama dengan hasil perkalian matriks tersebut dengan titik tersebut. Jadi hasil perkalian matriks A, B, C, D dengan X, Y. Ini hasil perkaliannya. Kita lihat bagaimana contoh soal dari transformasi matriks. Suatu bayangan titik A min 3,4 oleh suatu transformasi yang bersesuaian dengan matriks 1, 2, 3, 5. Tadi sudah dijelaskan untuk menentukan bayangan A aksen itu X aksen, Y aksen, Y aksen. Tadi sudah ditentukan bahwa untuk menentukan X aksen, Y aksen akan sama dengan adalah hasil perkalian matriks. Berarti 1, 3, 2, 5 dengan titik A. Karena di sini ditentukan A-nya, berarti X-nya adalah min 3 dan Y-nya adalah 4. Kita kalikan. Di sini 1 dikali min 3. Min 3 ditambah 12, 9. Kemudian min 2 kali min 3, min 6 ditambah 20, 14. Jadi inilah nilainya X aksen, Y aksen. Hasil perkaliannya. Sehingga bayangan dari si A, yaitu A aksen, itu adalah 9,14. Kita lanjutkan ke soal yang kedua. Diketahui bayangan titik P 3,2 oleh suatu transformasi P aksen 3,7. Berarti di sini diketahuinya suatu titik P 3,2 ditransformasikan menjadi P aksen 3,7. Dan bayangan titik Q, di sini ada Q 1,1 ditransformasikan sehingga menjadi Q aksennya adalah 1,4. Yang ditanya adalah matriks yang bersesuaian. Kita misalkan matriks yang bersesuaiannya itu dengan entry-entry A, B, C, D. Tadi dari definisi kita tahu bahwa X aksen, Y aksen, ini yang diberikan oleh definisi, akan sama dengan A, B, C, D, entry-entry dari matriksnya, dikali dengan 1, dikali dengan X, Y. Nah, sekarang ada diketahui titik P 3,2 dengan P aksennya adalah 3,7. Kita substitusikan ke sini. Berarti X aksennya adalah 3, di sini 7. Akan sama dengan ini tetap A, B, C, D. Berarti di sini adalah 3, 2. Kita operasikan perkalian matriksnya. Berarti di sini 3A tambah 2B. Di bawah 3C tambah 2D. Nah, dari sini kita memperoleh dua persamaan. 3A ditambah 2B sama dengan 3. Ini persamaan kita yang pertama. Kemudian ada lagi 3C ditambah 2D akan sama dengan 7. Ini persamaan kita yang kedua. Tadi sudah diketahui titik P. Nah, sekarang kita lihat di titik Q.
titik Q itu 1,1 setelah ditransformasikan menjadi Q aksen 1,4. Sama seperti tadi, berarti kita substitusikan ke definisinya atau ke rumusnya. Waktu di sini X aksen, Y aksen, 1, 4. Di sini A, B, C, D. Si X-nya adalah 1 dan Y-nya juga 1. Jadi tinggal kita kali 1, 4 di sini. Kita kalikan. Berarti A tambah B. Yang di bawah C tambah D. Karena 1 kali A, 1 kali B, A tambah B di sini. Kita memperoleh ada 2 persamaan lagi, yaitu A tambah B sama dengan 1. Ini persamaan kita yang ketiga. Kemudian C tambah D sama dengan 4. Ini persamaan kita yang keempat. Nah, kita di sini punya 4 persamaan dengan 4 variabel. Nah, perhatikan di sini, persamaan 1 dan persamaan 3. Dia mempunyai sama-sama variabelnya A dan B. Berarti kita akan menyelesaikan ini dengan SPLDV. Berarti perhatikan persamaan 1 dan 3. Persamaan 1 adalah 3A tambah 2B sama dengan 3. Persamaan 3 adalah A tambah B sama dengan 1. Nah, ini kita jadi eliminasi. Berarti untuk menghilangkan A, ini kali 1, ini kali 3. Kita lanjutkan ke sini. Berarti di sini 3A tambah 2B sama dengan 3. Jadi di bawah kali 3, 3A tambah 3B sama dengan 3. Oke, kita kurang. Ini 0, berarti di sini min B sama dengan 0. Berarti B-nya akan sama dengan 0. Kita peroleh B-nya sama dengan 0. Dari B sama dengan 0, kita substitusi. Kita mau ke persamaan 1 atau persamaan 3. Yang lebih mudah kita substitusi ke persamaan 1. Jadi substitusi B sama dengan 0 ke persamaan 1. Berarti di sini A tambah B sama dengan 1. B-nya tadi 0, berarti A-nya sama dengan 1. Nah, kita baru memperoleh A dan B. Sekarang kita akan memperoleh nilai C dan D. Nah, nilai C dan D kita peroleh dari persamaan 2 dan persamaan 4. Berarti persamaan 2 dan 4. Persamaan 2, 3C tambah 2D sama dengan 7. Persamaan 4, C tambah D sama dengan 4. Nah, ini juga kita hilangkan C, berarti di sini kali 1, di sini kali 3. Di 3C tambah 2D sama dengan 7. Di sini 3C tambah 3D sama dengan 12. Kita kurang. Ini 0. Ini min D sama dengan min 5. Berarti kita peroleh nilai D-nya adalah 5. Tadi kita peroleh D 5. Kita substitusi untuk menentukan nilai C. Berarti kita sini. Berarti kita substitusi ke C ditambah D sama dengan 4. Si D-nya 5, berarti C tambah 5 sama dengan 4. Kita peroleh C-nya adalah negatif 1. Sehingga matriks yang bersesuaiannya, matriksnya A-nya tadi kita peroleh 1, B-nya 0, C-nya negatif 1, dan D-nya adalah 5. Inilah matriks yang bersesuaiannya. Untuk soal yang kedua. Sekarang kita akan melanjutkan komposisi transformasi dengan matriks. Definisinya, komposisi transformasi yaitu adalah pengerjaan 2 atau lebih transformasi secara berurutan.
Transformasi T1 dilanjutkan dengan transformasi T2, ditulis di sini adalah T1 bundaran T2. T2 bundaran T1, sehingga di sini pengerjaannya T1 dulu baru T2. Nah, jika T1 dan T2 adalah transformasi yang bersesuaian dengan matrik M1-nya A, B, C, D, dan M2-nya adalah entry-nya E, F, G, H, maka komposisi matrik tersebut, jika T2 komposisi T1 atau T2 bundaran T1 bersesuaian dengan matrik, berarti perkalian matrik M2 dikali M1. Begitu juga sebaliknya, jika T1 dikomposisikan dengan T2, berarti perkalian matrik M1 dikali M2. Kata kunci di sini adalah jika T1 dilanjutkan dengan T2, maka komposisinya ditulis T2 bundaran T1. Kita lihat contoh soal. Ditentukan matriks transformasi T1, 1, negatif 1, 1, negatif 2, dan T2-nya adalah yang ini. Hasil transformasi titik negatif 2,1 terhadap T1 dan dilanjutkan dengan T2. Berarti tadi T1 dulu dan dilanjutkan dengan T2. Nah, di sini berdasarkan definisi berarti adalah T2 bundaran T1. Nah, dengan matrik yang bersesuaian, maka kita bisa menentukan berarti M2 dikali dengan M1. Ini matriknya. Oke, sehingga tadi X aksen, Y aksen akan sama dengan, di sini M2 dikali M1. M2 kali M1 dikali dengan titiknya X, Y. Seperti ini. Maka kita kali dulu nih M2 dikali M1. M2 kita adalah 0, negatif 1, 1, 0. M1 kita adalah 1, negatif 1, 1, negatif 2. Nah, kita kali. Untuk perkalian matrik, baris kali kolom, berarti di sini 0 dikali negatif 1, negatif 1. Ini 0 dikali dengan 1, jadi dikali dengan min 1 kali min 2, berarti adalah 2. Kemudian 1, berarti di sini 1, kemudian 1 kali negatif 1 dikali 0, berarti ini negatif 1. Sehingga matriksnya adalah, kita lanjutkan, matriksnya adalah negatif 1, 2, 1, negatif 1. X-nya, berarti si titiknya adalah negatif 2,1. X-nya negatif 2, Y-nya 1. Oke, kita kalikan. Ini negatif 1 dikali negatif 2, 2, tambah 2, 4. Sini negatif 2, tambah 1, 3. Negatif 2 ditambah negatif 1, berarti negatif 3. Sehingga inilah nilainya X aksen dan Y aksen. Jadi, bayangannya adalah 4, negatif 3. Contoh soal yang kedua, bayangan garis X tambah 3Y tambah 2 sama dengan 0 oleh transformasi yang berkaitan dengan matrik 2, 3, 1, 2 dilanjutkan dengan matrik 1, 2, 3, 4 adalah, yang ditanya nanti adalah bayangan dari garis. Ada 2 transformasi di sini. Berarti ini kita misalkan T1, yang ini kita misalkan T2. Sehingga kalau misalnya suatu matriks dilanjutkan, berarti artinya kita akan mengkomposisikan T2 komposisi dari T1. Artinya kita mengalihkan matrik yang kedua dikali dengan matrik yang pertama. Jadi sama dengan matrik kedua kita adalah 1, 2, 3, 4. Dikali dengan matrik kita yang pertama adalah 2, 3, 1, 2.
Kita kali dulu. Berapa matriksnya? 2 tambah 2. 1 kali 2, 2 tambah 2. 4. Di sini 3 tambah 4, 7. Kemudian 6 tambah 4, 10. 9 tambah 8, 17. Ini adalah matriksnya. Untuk menentukan bayangan dari garis, kita berpijak dulu dari titik. Berarti si X aksen, Y aksen di sini akan sama dengan, berarti perkalian matriks 4, 7, 10, 17. Kita kali dengan X, Y. Kita kali dulu X aksen, Y aksennya. Berarti di sini 4X tambah 7Y. Di sini 10X tambah 17Y. Nah, kita hilangkan kurung dari matriksnya, bisa diperoleh bahwa si X aksen akan sama dengan 4X tambah 7Y, dan si Y aksen akan sama dengan 10X tambah 17Y. Di sini kita baru tahu X aksen dan Y aksen, sedangkan nanti kita harus mensubstitusikan nilai X dan nilai Y. Nah, kita nanti harus merubah X-nya berapa dan Y-nya berapa. Untuk itu kita eliminasi dulu. Kita eliminasi, kita hilangkan, di sini ingin menghilangkan si X, berarti dikali dengan 5, ini dikali dengan 2. 5X aksen sama dengan 20X tambah 35Y. 2Y aksen akan sama dengan 20X tambah 34Y. Kita kurang. Ini 0. Berarti 35 dikurang 34 adalah Y. Sama dengan 5X aksen dikurang 2Y aksen. Ini adalah nilai Y. Nah, untuk menentukan nanti nilai X, kita lakukan cara yang sama. X aksen sama dengan 4X tambah 7Y. Sini Y aksen akan sama dengan 10X tambah 17Y. Oke. Kita lakukan cara yang sama, kita lakukan eliminasi, tetapi karena di sini angkanya cukup besar, 7 dan 17, lebih mudah kita lakukan cara substitusi. Berarti kita substitusi nilai Y kita ingin ke X aksen lah, sama dengan 4X tambah 7Y. Berarti akan sama dengan X aksen 4X tambah 7, Y kita peroleh 5X aksen dikurang 2Y aksen. Sehingga, digeser sini sedikit, X aksen akan sama dengan 4X tambah 35X aksen dikurang 14Y aksen. Ini 4X sama dengan X aksen kurang 35X aksen ditambah 14Y aksen. Kita putar. Sehingga nanti diperoleh bahwa X aksen akan sama dengan negatif 34X aksen ditambah 14Y aksen. Sederhanakan menjadi negatif 17/2X aksen ditambah 7/2Y aksen. Nah, kita sudah tahu nilai si Y-nya dan nilai si X-nya. Di sini kita tinggal mensubstitusikan. Jadi substitusi X dan Y ke garis. Garisnya adalah X tambah 3Y tambah 2 sama dengan 0.
Eta negatif 17 per 2 X aksen ditambah 7 per 2 Y aksen ditambah 3 Y kita adalah 5 X aksen kurang 2 Y aksen tambah 2 sama dengan 0. Jadi ya. Sehingga dari sini kita kali 2 semua supaya menghilangkan pecahan 2-nya. Negatif 17 X aksen ditambah 7 Y aksen ditambah, ini jadi 6 ya karena dikali 2, 6 kali 5 30 X aksen 6 kali negatif 2 kurang 12 Y aksen ditambah ini kali 2 4 0 kali 2 ini tetap 0. Kemudian kita sama-samakan X aksennya dijumlahkan negatif 17 ditambah 30 berarti 13 X aksen 7 Y aksen dikurang 12 Y aksen berarti jadinya kurang 5 Y aksen ditambah 4 sama dengan 0. Inilah bayangan dari garis X tambah 3Y ditambah 2.